Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama saya Putri Suci Mardatila. Hari ini kita akan mempelajari matematika kelas 10 dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada materi ini yang akan kita bahas pertama kali adalah konsep nilai mutlak. Selanjutnya di pertemuan berikutnya akan dijelaskan apa itu pertidaksamaan, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kemudian akan dijelaskan juga apa itu persamaan, kemudian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaian ini terdiri dari 3, apakah terdapat banyak penyelesaian, tepat satu penyelesaian, atau tidak ada penyelesaian. Nah, untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat 2 gambar gedung. Misal ini adalah gedung A, dan satu lagi adalah gedung B. Lalu seseorang mengukur jarak antara gedung A ke gedung B. Ternyata jaraknya adalah 100 meter. Kemudian bagaimana jarak gedung B ke gedung A? Berapa jaraknya? Tentu saja sama, yaitu 100 meter. Karena jarak itu tidak memperhatikan arah, mau itu dari gedung A ke gedung B ataupun sebaliknya. Ilustrasi kedua, yaitu seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisinya, dia melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 4 langkah ke depan, kemudian 2 langkah ke belakang. Di manakah posisi akhir anak tersebut dan berapakah jarak lompatan anak tersebut? Dapat dijelaskan menggunakan garis bilangan ini, di mana seorang anak masih di posisi awalnya yaitu 0, kemudian melompat 2 langkah ke depan. Sehingga sekarang berada di angka 2. Kemudian melompat 3 langkah ke belakang. Sehingga sekarang berada di angka -1. Lalu melompat lagi 4 langkah ke depan. Sehingga sekarang berada di angka 3. Dan terakhir melompat 2 langkah ke belakang. Sehingga posisi akhir anak berada di angka 1. Tetapi jarak lompatan anak yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11 langkah. Kalau kita berbicara jarak, berarti 11 langkah atau 11 lompatan. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau kita berbicara nilai mutlak, maka kita berbicara dengan jarak. Jadi, nilai mutlak itu secara konsep sama dengan jarak. Sehingga hasilnya selalu bernilai positif. Jadi, kalau kita berbicara jarak, pasti positif, tidak mungkin negatif. Jarak dari kota A ke kota B pasti bernilai positif, tidak mungkin nilainya negatif. Selain istilah jarak, nilai mutlak sering juga disebut sebagai mempositifkan bilangan. Nah, lambang nilai mutlak adalah seperti ini. Dibaca nilai mutlak X, yang mana mutlak itu adalah garisnya, bukan X-nya. Jadi misalnya diganti dengan Y, maka dibaca dengan nilai mutlak Y. Nilai mutlak suatu bilangan didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan. Berapa jaraknya? Itu adalah nilai mutlaknya. Sebagai contoh, kita mempunyai nilai mutlak 3. Berapakah nilai dari mutlak 3? Maka menurut definisi ini, nilai mutlak 3 adalah jarak 3 terhadap 0 pada garis bilangan. Jika diperhatikan, jarak antara 0 dan 3 adalah 3 satuan. Maka nilai mutlak 3 adalah sama dengan 3. Selanjutnya, misal kita mempunyai nilai mutlak negatif 3.
Maka berdasarkan definisi tadi, nilai mutlak negatif 3 artinya jarak antara 0 dan negatif 3 pada garis bilangan. Jika kita amati, ternyata jaraknya adalah 3 satuan. Maka nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Seperti itu kira-kira nilai mutlak dari suatu bilangan berdasarkan definisi nilai mutlak menggunakan konsep jarak. Selanjutnya, kita definisikan nilai mutlak secara aljabar. Nilai mutlak X didefinisikan seperti X untuk X besar sama dengan 0 atau negatif X untuk X kecil dari 0. Maksud di atas adalah, pada bagian sebelah kanan ini adalah perlakuan kita terhadap X ketika ditandai nilai mutlaknya. Jadi ada dua kondisi bagaimana cara kita memperlakukan X tadi. Cara yang pertama adalah ketika X bernilai 0 atau lebih dari 0. Ketika X lebih dari 0 berarti X bilangan positif. Bagaimana perlakuan kita jika X-nya besar dari atau sama dengan 0? Maka X-nya nilainya tetap, tidak berubah. Jadi nilai mutlak X sama dengan X, tetap nilainya. Untuk perlakuan yang kedua, yaitu ketika X-nya bernilai kurang dari 0 alias X merupakan bilangan negatif. Bagaimana kita memperlakukan nilai mutlak X tadi? Maka ternyata nilai X-nya dinegatifkan. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nilai mutlak 5. Perhatikan, 5 itu jelas merupakan bilangan positif. Dan jelas 5 lebih dari 0. Maka dari definisi di atas kita gunakan perlakuan yang pertama. Lalu bagaimana kita memperlakukan 5? Nilainya tetap. Nilai mutlak X sama dengan X. Maka nilai mutlak 5 sama dengan 5. Ini kalau berdasarkan definisi nilai mutlak secara aljabar. Maka pengerjaannya seperti ini. Contoh berikutnya, nilai mutlak negatif 5. Maka kita amati di sini, nilai X-nya adalah negatif 5. Di sini jelas negatif 5 merupakan bilangan negatif, sehingga nilainya adalah kurang dari 0. Maka kita gunakan perlakuan yang kedua. Di sini perlakuan kita terhadap X adalah kita negatifkan X-nya tadi adalah negatif 5. Negatif 5-nya kita negatifkan lagi, sehingga nilainya adalah negatif dari negatif 5. Maka nilai mutlak negatif 5 sama dengan negatif dari negatif 5 sama dengan 5. Nah, saya rasa untuk materi konsep nilai mutlak hari ini sudah cukup jelas dengan memperlihatkan ilustrasi, contoh dan definisi-definisi tadi. Saya harap kalian dapat mengerjakan soal-soal nilai mutlak dengan mudah. Untuk lebih mengasah kemampuan dan lebih memahami, silahkan dikerjakan latihan-latihan berikut. Silahkan kalian mencoba ini di rumah, dikerjakan dan dipahami. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham dan lebih semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.